Oke, kita testing dengan mikrofon dari Android. Apakah bekerja dengan baik atau enggak ya? Ini, so, perdagangan tadi malam itu sudah baik. Cuman pada saat recording, kalau nggak salah saya ada tuh recordingnya. Ini saya buru-buru dikarenakan saya dipanggil untuk mengurus sesuatu. Jadi sini saya udah buru-buru. Saya kalau udah dipanggil itu biasanya pikiran saya langsung tidak fokus atau langsung terpecah belah. Jadi pada saat udah dipanggil sama orang, konsentrasi gua langsung menurun. Jadi saya buru-buru di situ di saat saya mau trading, tapi diganggu sama orang, ya saya terburu-buru. Itu kebiasaan buruk yang ada pada diri saya sendiri dan saya akui itu kelemahan saya. Tapi kalau selama saya tidak diganggu dan saya free ya istilahnya dalam kategori bebas tanda kutip ya, maka saya bisa konsentrasi. Saya mampu bisa mengendalikan money management gua. Eh, Juga analisa saya tidak tidak tertindih dengan pikiran lain. Nah, ini. Setiap kalau trading itu kalau dipanggil itu pasti tertindih dengan pikiran apa sih, ada urusan apa sih orang itu nanya, ada urusan apa sih orang itu manggil. Biasanya selalu seperti itu dan umumnya. Nah, berbicara tentang trading, saya udah 4 tahun ya, 4 tahun trading. Itu tahun pertama, kedua tuh masih cari strategi ya, masih cari strategi. Tapi yang pastinya yang selalu konsisten saya itu strategi dari awal saya kenal itu pertama kali adalah perpotongan MA ya yang saya gunakan dari YouTube, yang saya belajar dari GT tutorial. Sudah dari YouTube saya belajar lagi dengan SNR. SNR itu yang saya perdalamkan melalui ada namanya binary option tanpa indikator. Ketemulah dengan istilah subset 1, subset 2, dan subset 3 sampai SS7 ya. Itu adalah pola-pola penerusan yang terjadi dalam pasar dan itu rata-rata 90% itu akurasinya benar. Tapi dengan syarat ada ketentuan trennya adalah dalam pola tersebut. Nah, saya perdalamkan dan saya pelajari sendiri. Belilah saya buku Technical Analysis for Mega Profit. Sekitar 330 halaman saya baca semua, di situ lengkap pengantarnya, kemudian yang siapa yang menggerakkan pasar, cara menganalisanya ada dua, fundamental atau analisis teknikal, tapi dia perdalamkan ke analisis teknikal. Yang dia beri petunjuk di situ adalah tentang, kita singkatkan aja, ada dia koreksi, ada koreksi serius, ada dia koreksi cuma besar. Kalau koreksi serius dia bakalan reversal, dia berubah tren besarnya. Nah, kemudian ada yang kalau tidak serius dia tidak mampu membuat new high, new low. Kemudian pentingnya membuat resisten baru, support baru, di situ semuanya ada. Di sini saya tetapkan bahwa saya udah yang hari keempat saya gagal trading dikarenakan ada gangguan dari faktor eksternal bukan internal. Saya selalu terburu-buru ketika ada orang yang memanggil saya pada saat saya konsentrasi. Itulah tipe saya. Intinya saya nggak bisa diganggu istilahnya pada saat trading. Tapi orang terkadang dia tidak peduli dengan keadaan kita, guys. Nah, dia tidak peduli dengan keadaan kita. Mau kita lagi sibuk atau apa, mereka selalu aja begitu egoisnya, eh, mengganggu konsentrasi orang. Nah, itu masalahnya. Makanya saya sini tetapkan saya trading untuk modal 250 ribunya fix gagal. Udah. Jadi kalau masalah teknik ya, saya teknik nggak buruk. Cuma mindset saya yang selalu buru-buru itu dikarenakan orang. Rata-rata trading dari 100% itu saya lossnya itu adalah karena tekanan dari orang. Kalau dari murni sendiri nggak ada. Potensial dari tubuh mampu untuk menganalisa, mampu untuk menjaga emosional, tetapi orang itu selalu bikin kita tidak bisa merasa nyaman dengan situasinya. Uh, dan saya nilai sendiri ya gue introvert,
Introvert yang artinya tidak bisa mendengar kebisingan, dan umumnya saya di lingkungan yang lebih banyak bisingnya daripada sunyinya. Bahkan ada situasi di mana hari situasinya udah sunyi tapi orang malah membuat keributan di situ, dan itu mengganggu konsentrasi saya. Oke, itu pengalaman dari saya. Gimana pengalaman kalian berikutnya, guys? Nah, saya nggak tahu juga. Ya pastinya nanti ada waktu saya mau menenangkan kepala saya dulu. Ini sudah saya komentari juga orangnya untuk tidak mengganggu saya bahasanya. Padahal udah jam tidur saya tradingnya. Tapi ya gimana ya? Ya udah, itulah makanya orang yang mengganggu itu, saya pernah 140 juta loh. Modalnya 10 juta pakai bonus ya, 10 juta udah sampai 140 juta, gagal dikarenakan desakan dari orang, ayolah beli mobil, ayolah beli mobil. Itu mindset gua langsung terpecah belah, guys. Pertama di situ saya tuh buru-buru, yang kedua karena tekanan dari orang lain saya jadi tidak konsentrasi untuk tradingnya. Biasanya saya nggak buru-buru, ini karena tekanan dari orang yang itu yang bikin saya sangat mengganggu. Makanya tipe seperti saya ya mending menjauh dari semua orang. Tapi saya udah berkeluarga, saya punya orang tua juga, tapi ya nggak bisa saya meninggalkan semua itu semua, guys. Nggak bisa. Kecuali kalau saya udah begitu menekankan sisi egois saya, ya maka saya bakalan bisa tinggalkan istri, saya tinggalkan anak, saya tinggalkan orang tua juga saya bisa tinggalkan. Karena pada umumnya mereka itu sudah saya peringatkan bahwa ini loh situasinya, saya nggak bisa diganggu, tapi mereka tetap aja mengganggu saya. Itu makanya saya gimana ya, sebagai pengen menunjukkan diri itu bisa, tapi orang selalu untuk menjatuhkan saya, itu rasanya ya udahlah. Oke, sekian video kali ini ya. Jadi fix kita hari ini gagal, guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.